Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya, di sini tuh kita mau belajar IPS tentang pertanian. Nah, di materi IPS itu ada yang namanya sektor pertanian atau pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Ada yang tahu nggak Asia Tenggara itu negaranya apa saja gitu? Ada yang tahu? Ya, di Asia Tenggara itu ada negara Vietnam, terus Kamboja, Indonesia, Thailand, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas tentang sektor pertanian. Nah, sektor pertanian itu merupakan sektor yang sangat strategis dan menumbuhkan perekonomian negara, dan khususnya itu di negara-negara yang berkembang seperti contohnya Thailand, Vietnam, dan Kamboja itu. Nah, di negara tiga ini tuh sektor pertanian itu merupakan kunci atau penghasilan utama dalam perekonomiannya negara itu. Jadi mereka itu pertaniannya itu berkembang sangat pesat untuk mencari perekonomian atau menghasilkan ekonominya mereka gitu. Nah, terus sektor pertanian itu juga mempunyai arti yang sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara, dan kebanyakan kehidupan masyarakat itu bergantung pada pertanian, karena memang pertanian itu yang jadi acuan utama dalam mencari ekonomi atau memenuhi ekonominya mereka. Seperti contohnya kayak menanam padi, kan kalau dijual itu kan menghasilkan uang gitu. Di negara Thailand, Vietnam, Kamboja itu seperti itu. Terus sektor pertanian terutama itu yang dihasilkan itu padi, dan di negara Thailand, Vietnam, Kamboja itu penghasilan padinya itu lumayan besar dan cukup besar untuk perekonomian mereka. Nah, sempat waktu itu di negara Thailand dan Vietnam itu penghasilan padinya itu menurun karena terjadinya peperangan antara negara Thailand dan Vietnam. Namun ketika peperangan itu sudah selesai, penghasilan padi mereka tuh makin membaik, makin meningkat, makin banyak. Terus kalau di Indonesia itu kan kebanyakan Indonesia itu notabene hanya sebagai pengekspor atau pengirim padi atau hasil pertanian dari negara Vietnam, Thailand, dan sebagainya. Itu Indonesia hanya cuma mengirim saja. Beda dengan Vietnam, Thailand, dan Kamboja yang menghasilkan begitu. Nah, karena kalau di Indonesia itu memang notabene negara agrarisnya itu hanya sebagai pengekspor saja. Nah, jadi kalau di negara Thailand, Vietnam itu memang penghasil beras atau padi itu paling banyak. Makanya mereka itu disebut dengan lumbung padi gitu. Ada yang paham? Di sini ada yang orang tuanya petani? Ada. Ya, itu kan kebanyakan di sini ada yang orang tuanya petani kan. Ya, itulah kalau orang tuanya jadi petani kan kebanyakan kadang nanam sayur, nanam cabai, nanam tomat, atau nanam padi. Itu nanti kan kalau sudah panen itu kan hasilnya bisa dijual dan itu bisa mendapatkan uang. Itu untuk perekonomiannya. Jadi mereka itu dalam membangun pertanian itu harus ada sektornya dulu atau pusat, semacam pusatnya itu mau nanam apa gimana gitu. Mungkin cukup sekian ya pelajaran kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.